Bab 51. Membuat matang. Saat Sejun menarik batang ubi jalar. Mencicit. Mengikuti batang ubi jalar emas muncul, menerangi sekeliling. Kamu telah memanen 15 ubi jalar emas secara bersamaan. Pengalaman kerja Anda sedikit meningkat. Kecakapanmu dalam memanen LV4 sedikit meningkat. Karena efek peningkatan kemahiran LV1, kemahiran Anda dalam harvesting. LV4 telah meningkat dengan tambahan 5%. Anda telah memperoleh 450 poin pengalaman. Kamu telah naik level. Anda telah memperoleh 1 stat bonus. View. Selesai. Sejun yang telah selesai memanen semua ubi termasuk ubi jalar emas yang dia tanam terakhir, naik level ke level 19. Dia meningkatkan kekuatan sihirnya dari stat bonus. Rencananya adalah untuk meningkatkan kekuatan sihir sampai dia membuka segel dan dari skill rain. Hande. Setelah semua panen selesai, Sejun pergi ke dapur untuk menyiapkan makan. Malam. Kelinci sudah merebus dan memanggang kentang dan ubi yang sudah dipanen sambil menyiapkan hidangan lainnya. Ayo makan malam sekarang. Mencicit. Menguap. Kelinci yang telah menunggu pekerjaan Sejun selesai mulai sibuk menyajikan makanan. Saat itu, Kuaaang. Kuaaang. Teriakan sedih Cuengi datang dari luar gua. Cuengi berkelahi dengan ibunya karena dia tidak mau pulang. Meong. Theo menafsirkan kata-kata Cuengi. Dia masih belum pulang? Dia bilang dia akan makan kentang dan ubi lalu pergi. Meong. Tampaknya Cuengi, setelah melihat kentang dan ubi yang dipanen di dalam gua, mengamuk untuk memakannya sebelum pergi. Sejun mengisi keranjang besar yang dibuat oleh kelinci abu-abu dengan kentang dan ubi jalar emas, dan membawanya ke permukaan. Makan ini hari ini dan kita akan makan lagi besok. Mengerti? Saat Sejun menyerahkan keranjang itu ke Cuengi. Menggeram. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Cuengi mengangguk pada kata-kata Sejun dan dengan cepat menaiki kepala ibunya, Crimson Giant Bear. Ah! Haruskah saya menyuruhnya untuk tidak memakan keranjang itu? Sejun terlambat menyadari bahwa dia tidak memperingatkan Cuengi tentang keranjang itu, tetapi pada saat itu, ibunya, Crimson Giant Bear, sudah terlalu jauh untuk ditangkap. Naga hitam hebat. Haruskah saya memberitahu dia untuk tidak memakan keranjang itu? Elka mendekati Sejun dan berbicara. Tidak apa-apa. Apa kau lapar? Ayo cepat makan. Saat Sejun menyiapkan makanan untuk Cuengi, kelinci membawakan makanan untuk serigala. Terima kasih. Naga hitam besar. Itu terlalu lama. Panggil saja aku Sejun mulai sekarang. Dipahami. Sejun. Saya akan menikmati makan malam. Setelah Sejun dan para kelinci menyiapkan makanan untuk Cuengi dan para serigala, akhirnya semua orang duduk melingkari area dapur untuk makan malam. Di depan Sejun dan kelinci ada piring dan mangkuk yang dibuat oleh kelinci abu-abu dari anyaman daun bawang, diisi dengan makanan. Mereka awalnya makan dengan makanan yang diletakkan di atas daun bawang, tapi ini terasa berbeda. Meski hanya dibuat dengan menganyam daun bawang, rasanya benar-benar berbeda. Patah. Aku lapar, Meong. Theo secara alami naik ke pangkuan Sejun. Mari makan. Dengan kata-kata Sejun, kelinci mulai memakan makanan di depan mereka. Kemudian, di sini, ini enak, Meong. Sejun memberi makan Theo, memisahkan ikan bakar dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sejun awalnya kesal saat Theo naik ke pangkuannya. Tapi sekarang, dia secara alami menerima memberinya makan ikan bakar. Puhuhut. Semuanya berjalan sesuai rencana, Meong. Di hari ke-213 terdampar, hari Theo berlalu dengan damai. Koong. Saat pagi tiba, Cuengi menjulurkan kepalanya ke dalam gua. Baiklah. Sejun bangkit, menambahkan 1 pukulan lagi ke dinding, dan memulai pagi. Hari ke-214.
Dia cepat-cepat mencuci muka, dan sarapan adalah sisa ubi jalar dari kemarin. Hari ini akan sama sibuknya dengan kemarin, jika tidak lebih sibuk. Karena tanah kosong setelah panen, tanaman baru harus ditanam. Jadi, Sejun dan Kelinci sarapan sederhana dan mulai bertani pagi. Sejun mencoba memberi Theo pekerjaan lagi hari ini, tapi aku tidak bisa, Meong. Perwakilan Theo akan memanfaatkan bakatnya. Meong. Theo mulai mengemasi tasnya dengan tomat ceri ajaib dan kentang manis. Untuk persiapan perjalanan bisnis berikutnya. Karena kentang masih sedikit. Sepertinya jumlah hasil panen yang bisa dijual akan keluar pada panen berikutnya. Ambil juga daun bawang detoksifikasi. Mungkin ada pemburu yang menginginkannya. Mengerti, Meong? Karena bawang hijau detoksifikasi ditumbuhi setiap kali akarnya dibelah dan ditanam kembali, Sejun menyuruhnya untuk mengambil 100 bawang hijau. Detoksifikasi. Theo tidak berpikir bawang hijau detoksifikasi akan laku, tetapi dia tetap mengemasnya karena itu adalah kata-kata Sejun. Karena kata-kata Sejun adalah kebenaran. Saat Theo berkemas, Sejun segera memanen tomat ceri dan mengambil sekitar 10.000 batang ubi untuk ditanam di permukaan. Koeng. Cereyak. Saat sampai di permukaan, Cuengi sedang bermain dengan serigala. Sepertinya dia akhirnya menemukan lawan di levelnya. Dan di sebelahnya ada keranjang yang dibawa Cuengi kemarin. Itu ada di sana. Utuh. Untungnya, dia tidak memakan keranjang itu dan membawanya apa adanya. Teman-teman, tolong aku. Sejun, bersama Cuengi dan serigala, pergi ke ladang kosong di sebelah ladang. Bawang hijau, yang ditutupi daun bawang hijau untuk mencegah penguapan. Kelembaban. Tolong buang daun bawang hijau. Ya, Tuan Sejun. Saat serigala menyingkirkan daun bawang hijau, Cuengi juga dengan bersemangat mengikuti serigala, mengambil daun bawang hijau dan menumpuknya dengan rapi. Karena dia selalu mengumpulkan daun bawang hijau dari ladang daun bawang. Dan makan madu, dia pikir kali ini sama saja. Jadi sementara serigala dan Cuengi sedang membuang daun bawang, Sejun menanam batang ubi jalar. Oh. Setelah melubangi dengan belatinya untuk memberi ruang bagi batang ubi. Yang harus dia lakukan hanyalah memasukkan batang ubi dan menutup lubang. Itu. Anda telah menanam kecambah ubi jalar. Karena efek menabur LV4, kemungkinan kecambah ubi akan berakar sedikit meningkat. Karena efek menabur LV4, kemungkinan kerusakan hama sedikit berkurang. Pengalaman kerja Anda sedikit meningkat. Kecakapanmu menabur LV4 sedikit meningkat. Karena efek peningkatan kemahiran LV1, kemampuanmu menabur LV4 telah meningkat dengan tambahan 5%. Sementara Sejun sibuk menanam kecambah ubi jalar. Koong. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Cuengi datang membawa toples kaca. Saya mendapatkannya. Dia menuangkan 1 sendok madu untuk Cuengi dan melihat sekeliling untuk melihat serigala menggaruk tanah dan mencari di tempat lain. Datang ke sini juga. Kami baik-baik saja. Serigala menggelengkan kepala sebagai penyangkalan. Tapi mereka tidak bisa membodohi Sejun. Ekor mereka bergoyang-goyang. Dengan penuh semangat sebagai tanggapan. Cepat datang. Atas kata-kata tegas Sejun. Ya. Serigala datang berlari berpura-pura tidak berdaya. Di sini, Sejun menuangkan madu ke daun-daun bawang yang jatuh dan memberikannya kepada serigala. Mencucuk. 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 Gembira dengan rasa madu untuk pertama kalinya, serigala mulai makan. Tanpa berpikir. Kemudian, Koong. Cuengi yang telah menghabiskan madunya mencoba mencuri madu serigala. Dengan mendorong kepalanya di antara mereka. Cuengi, tidak. Saat Sejun dengan kuat menghentikan Cuengi. Koong. Cuengi berbalik dengan frustrasi. Tapi itu hanya amukan di mata Sejun. Kita akan makan sesuatu yang lebih enak daripada kentang madu untuk makan siang.
Koong. Mendengar gumaman Sejun, Cuengi menanggapi dengan memutar sekitar 30 derajat. Sesuatu yang lebih enak dari kentang madu. Tapi ini adalah makanan yang menimbulkan masalah jika beruang jahat yang mencuri makanan orang lain memakannya. Sayang sekali, tapi Cuengi tidak bisa memakannya. Koong. Koong. Mendengar kata-kata mengejutkan Sejun, Cuengi buru-buru berbalik dan menggoyang-goyangkan kaki depannya sebagai penyangkalan. Cuengi. Bukanlah beruang yang buruk. Saya tidak mencuri makanan orang lain. Saya mendapatkannya. Saya pikir Cuengi kami adalah beruang jahat yang mencuri makanan orang lain. Maaf atas kesalahpahaman. Sebaliknya, saya akan memberi Anda 5 kali lebih banyak dari yang lain saat makan siang. Karena Cuengi sudah makan lebih dari 10 kali lebih banyak dari kelinci. Tidak. Ada banyak perbedaan. Koong. Cuengi, yang dengan cepat senang dengan kata-kata Sejun, kembali mengambil daun bawang dengan penuh semangat. Aku harus pergi memasak. Dia awalnya berencana untuk makan sesuatu yang sederhana, tetapi karena dia memberitahu Cuengi, dia harus membuat sesuatu yang lebih enak daripada kentang madu. Yah, ini tidak mungkin tidak enak. Hidangan yang ingin dibuat Sejun sejak dia memanen ubi untuk makan siang adalah matang. Dia tidak bisa memakannya karena kekurangan bahan dan alat, tapi sekarang dia memiliki syarat untuk membuat matang yang sempurna. Sejun memutuskan untuk membuat masakan baru dengan menambahkan kentang ke dalamnya. Saya beri nama potato matang. Sejun pergi ke gua, mencuci kentang dan ubi, dan mulai merebusnya dengan 3 panci. Dan saat dia mengeluarkan kentang rebus dan ubi jalar, Representatif Park, apa yang kamu lakukan? Theo yang sudah selesai packing barang menghampiri Sejun. Oh. Selamat datang, perwakilan Theo. Puhuhut. Apa aku disambut, Meong? Tentu saja kamu. Bisakah kamu memotong ini dengan cakarmu? Sejun menunjuk ke kentang dan ubi. Puhuhut. Itu bukan apa-apa bagi perwakilan Theo, Meong. Yang terkuat di dalam gua siap memamerkan kemampuannya. Namun, kamu hanya akan memotongnya? Ya, apa masalahnya, Meong? Kamu harus mencuci cakarmu. Sejun menangkapnya dalam tindakan kebersihan yang buruk. Dimengerti, Meong. Theo dengan cepat mencuci cakarnya di kolam dan memamerkan keahliannya dengan memotong kentang dan ubi. Presiden Park. Lihat keterampilan kaki depanku yang brilian, Meong. Sementara Theo sibuk bekerja, Sejun mulai memanaskan panci. Suara mendesing. Apinya sangat kuat sehingga panci cepat panas. Bagus. Segera setelah panci dipanaskan, Sejun memasukkan sebongkah lemak dari belut listrik raksasa yang telah dia sisihkan ke dalam panci. Mendesis. Lemaknya meleleh menjadi cairan, mengeluarkan suara yang enak dan aroma yang gurih. Gemuruh. Sejun mulai menggoreng kentang dan ubi di dalam panci. Rasanya renyah dan sedikit lengket saat makan kentang goreng. Untuk membuat tekstur itu, Anda harus menggoreng bagian luarnya. Kentang goreng dan ubi dipindahkan ke piring daun. Dan begitu penggorengan selesai, madu dimasukkan ke dalam panci dan direbus. Dan saat madu menjadi karamel dan berubah menjadi coklat, kentang dan ubi jalar dimasukkan kembali dan diaduk seolah-olah sedang dilapisi. Lambat laun, madu melapisi permukaan kentang dan ubi, membuatnya berkilau. Selesai. Saat Sejun menyelesaikan hidangan dengan mendinginkan kentang dan ubi. Pencapaian tidak terkunci, mereproduksi hidangan yang terlupakan. Potato matang di menara. Pencapaian tidak terkunci, mereproduksi hidangan yang terlupakan matang di menara. Resep masakan potato matang akan didaftarkan di Cooking LV1. Resep masakan matang akan didaftarkan di Cooking LV1. Kemahiran memasak LV1 sangat meningkat. Kemahiran memasak LV1 terisi, dan levelmu naik. Tingkat keterampilan memasaknya meningkat saat ia mencapai prestasi. Namun sayangnya,
Sajian potato matang yang dikembangkan Sejun tidak dikenali oleh pihak tower. Saat Sejun membuat hidangan potato matang lagi. Bolehkah aku menggoreng ikan di sini juga, Meong? Theo datang membawa piranha dan menunjuk ke minyak yang masih digunakan untuk menggoreng kentang dan ubi. Pencinta ikan secara naluriah mengetahuinya. Kombinasi ikan dan minyak. Baiklah. Mendesis. Ini dia. Karena apinya kuat, Sejun segera menggoreng piranha dengan minyak panas. Dan menyerahkan ikan goreng itu kepada Theo. Enak, Meong. Setelah mencicipi piranha yang digoreng dengan minyak belut, Theo memutuskan untuk mengambil gaji mingguannya di ikan goreng. Beberapa saat kemudian, ketika persiapan makan siang selesai. Mari makan siang. Atas panggilan Sejun, kelinci bergegas mendekat dan melompat ke permukaan. Dengan kentang dan hidangan ubi di keranjang mereka. Ko. Eng. Ko. Eng. Bersemangat memikirkan makan sesuatu yang lebih enak daripada kentang. Madu, Cuengi dengan bersemangat menarik keranjangnya, meneteskan air. Liur. Dan saat itu jam makan siang. Koeng. Setelah mencicipi hidangan kentang dan ubi, yang bahkan lebih enak dari ubi. Madu seperti yang dikatakan Sejun, Cuengi tidak seenaknya merebut makanan orang lain setelahnya. Pada hari ke-214 terdampar, Cuengi mengetahui bahwa dia harus menunggu untuk ditawari makanan, bukan merebutnya. Itu adalah pemahaman yang sedikit berbeda dari niat Sejun.